Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niluh Eka Wardani dari kelas reguler A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori sosiologi struktural fungsional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori struktural fungsional. Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Teori fungsional menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh teori struktural fungsional. Teori fungsional struktural yang sering disebut dengan teori integrasi atau teori konsensus yang dilahirkan oleh pemikir-pemikir klasik, diantaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert Camerton, dan Talcott Parsons. Teori-teori struktural fungsional dari Emile Durkheim. Emile Durkheim memandang masyarakat sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri dan memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar tetap normal dan menjadi langgeng. Bila mana kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi keadaan yang patologis yang menunjuk pada ketidakseimbangan sosial. Oleh sebab itulah, fungsionalisme selalu mengedepankan masalah ketertiban sosial. Yang selanjutnya ada teori fungsionalisme struktural Merton. Robert Camerton mengatakan bahwa struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam satu sistem, terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Merton juga mengatakan bahwa struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifest dan fungsi laten. Pada posisi ini, Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. Kemudian, teori-teori fungsionalisme Talcott Parsons pada tahun 1902. Teori fungsionalisme struktural Parsons yang paling terkenal adalah skema Agile yang memuat 4 fungsi penting yang diperlukan untuk semua sistem atau tindakan, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Yang pertama, adaptation atau adaptasi. Artinya, sebuah sistem harus mengulangi situasi eksternal. Sistem diharuskan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan, yang artinya sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. Setiap sistem sosial atau masyarakat selalu ditemui tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem sosial tersebut. Lalu yang ketiga, integration atau integrasi. Artinya, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan antar ketiga fungsinya. Lalu yang terakhir, latensi atau pemeliharaan pola, yang artinya sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Lalu yang terakhir, penekanan teori struktural fungsional adalah pada perspektif harmoni dan keseimbangan asumsi dasar penggunaan teori fungsional struktural, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, apabila struktur yang ada tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, struktur yang ada dalam masyarakat adalah bagi masyarakatnya, sedangkan
Apabila terhadap ketidaksesuaian dalam masyarakat, maka akan dipahami bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga masyarakat tetap dalam keadaan seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori sosiologi struktural fungsional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.